adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 5 Februari 2021, di mana kita memperingati Santa Agatha Perawan dan Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mohon kasihanilah kami. Dengarkanlah doa Santa Agatha Perawan Martir yang telah dengan sepenuh hati memberikan diri seutuhnya walaupun ia harus menderita karena kelaliman orang-orang yang berkuasa pada zamannya. Namun ia tetap setia menjadi hamba-Mu sampai pada ayat yang terakhir dalam hidupnya. Semoga kami mengikuti teladannya, percaya, yakin, dan berserah diri kepadamu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh Yohanes membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apakah yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, cerita tentang Yohanes Pembaptis mirip dengan cerita dan pengalaman Santa Agatha yang kita peringati pada hari ini. Dua-duanya adalah hasil kelaliman. Hanya bedanya, yang satu ditegur oleh Yohanes Pembaptis, yaitu Herodes. Kenapa? Terjadi perselingkuhan antara Herodes dan Herodias, karena Herodias adalah istri Filipus, saudara Herodes. Yohanes mengatakan, tidak baik kau ambil istri orang itu. Karena dia raja, dia punya kuasa, maka kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke penjara. Bukan dengan maksud membunuh. Agatha, seorang gadis yang cantik berasal dari Sisilia, yang mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Tentu kecantikannya mengganggu gubernur, maka dia ingin mengawininya. Tetapi ketika Agatha diundang oleh gubernur, dia menolak keras. Maka kemudian Agatha dimasukkan ke dalam tempat pelacuran. Dan di sana dia berdoa, dia dipenjarakan, dia berdoa agar tidak satu titik noda pun merusak keperawanannya. Hanya Yesus, dan itu terjadi. Demikian pula Yohanes. Yohanes telah berkata tentang kebenaran, menegur sang raja, berani dia. Teman-temannya katakan pada Yohanes Pembaptis, kau berani sekali sama orang besar, nanti kau habis. Tapi dia katakan, suara hatiku tidak bisa diam. Aku harus mengatakannya dengan segala macam risiko. Maka Yohanes berani mengatakan, dan tentu saja Herodes benci, jengkel, marah kepada Yohanes. Dengan mengatakan, awas loh. Demikian pula kepada Agatha, gubernur marah besar. Apa yang dibuat oleh gubernur ketika ia mau melamar tetap ditolak? Dia suruh algojonya memotong buah dada Agatha sambil mengejek. Tetapi Agatha mengatakan, Tuhan Yesus, ku persembahkan diriku untukmu. Yohanes pun juga ketika dipenggal kepalanya sudah memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang rasul, seorang nabi, seorang pembawa kebenaran. Maka pantaslah kita memperingati Santa Agatha, anak muda yang luar biasa dalam usia 15 tahun. Tetapi dia mempunyai kekuatan dan tekad yang kokoh. Demikian pula dengan semangat Yohanes Pembaptis, kita diajarkan untuk berkata dan berjalan dalam kebenaran walaupun mengalami konsekuensi. Yang kedua, di dalam Injil pada hari ini, setelah Yesus tahu tentang apa yang dialami oleh Yohanes, dia tetap bekerja. Bahkan ketakutan terjadi ketika Herodes mendengar ada seorang yang melebihi Yohanes Pembaptis yang bekerja. Dia bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Tentu dia akan dimata-matai. Pada zaman sekarang ya dipakai CCTV. Kemanapun Yesus pergi, diintai. Dan akan dicari kelemahan-kelemahannya. Dan memang benar saudaraku terkasih, pada akhirnya Yesus pun juga mengalami penderitaan, penyaliban, sampai wafatnya di kayu salib. Lalu apa pesan untuk kita? Ingat, hidup ini hanya sekali. Banyak saudara-saudara kita yang sudah pergi, Pater Yusuf Halim, kemudian Romo Wayan Supriyadi, kemudian Pater Ishak Servulus, saya kenal dia di Ruteng. Juga Romo Benedagi, saya kenal dia di Mataloko. Sekarang sudah berangkat. Kita pun juga akan antri. Di manakah kekuasaan kita kalau kita meninggal? Tidak ada apa-apanya. Di manakah uang-uang kita ketika kita meninggal? Tidak ada apa-apanya. Yang ada, yang harus kita bawa adalah iman, harapan, dan kasih. Semoga melalui pengalaman Yohanes Pembaptis, pengalaman Santa Agatha,
Dan juga banyak orang yang luar biasa ketika hidupnya membawa kita kepada satu keinginan agar kita boleh membawa terang dan meninggalkan kegelapan. Kita tidak menggunakan kekuasaan kita semena-mena. Kita tidak melaksanakan kesombongan melainkan rendah hati. Kita mempunyai hati untuk membantu dengan kerelaan dan belas kasih sebagaimana Yesus sudah melakukannya. Sehingga ketika kita pulang sebagaimana disampaikan oleh Pater Yusuf dalam sajaknya, berpulang, semuanya tidak ada artinya lagi. Yang ada adalah kasih Kristus. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.